Tiba-tiba Pak Omar telepon aku. Astaga. Apa jangan-jangan ini mimpi yang jadi kenyataan? Atau Pak Omar udah tahu tentang rahasia ini? Aduh, gimana nih? Aku angkat apa jangan? Angkat aja deh. Halo Pak. Pak, maaf Pak. Demi Allah. Saya juga baru tahu rahasia itu kalau Feli bukan anak kandung Bapak. Beneran Pak. Saya juga kaget pas dikasih tahu. Maaf Pak. Bu Riana. Ibu ngomong apa ya? Tadi Bu Riana bilang Mbak Feli bukan anak kandung Bapak. Maksudnya apa, Bu? Aluna, kok kamu pakai HP-nya Pak Omar? Ini saya pakai telepon di rumahnya Pak Omar, Bu. Ibu tadi kenapa ngomong kayak gitu ya, Bu? Maksudnya apa, Bu? Aluna, kamu jangan bawel ya. Saya juga kebangun gara-gara ada telepon dari kamu. Tahu nggak? Ngagetin aja, sampai saya jadi ngigo, tahu nggak? Orang enak-enak tidur malah dibangunin. Iya, saya minta maaf, Bu. Saya nggak tahu kalau Ibu lagi tidur. Kamu sama siapa di situ? Lagi sendiri, Bu. Gini, jadi saya tuh nelfon Bu Riana karena saya mau nanyain soal aksi. Ibu tahu nggak ya aksi lagi di rumah sakit mana? Soalnya saya berusaha hubungin aksi tapi nggak dijawab sama dia. Saya telepon, saya chat nggak dibalas. Untung aja Aluna sendiri. Aku udah panik. Kirain si Pak Besan ganteng yang nelpon. Apa Aluna? Siapa yang sakit? Aduh, saya nggak tahu ya siapa yang sakit. Udah ya, saya sibuk. Dan tolong lupain kata-kata saya waktu saya ngigo tadi. Nggak usah diingat-ingat, ngerti? Iya, saya benar-benar minta maaf, Bu. Tapi kenapa bisa sampai ngigo kayak gitu ya, Bu? Maksudnya apa? Aluna, jaga mulut kamu ya. Ya namanya ngigo, wajar aja lah aneh-aneh. Bisa aja saya bilang Feli itu anak kambing lah, anak kuda tetangga, anak naga bonar, ya kan? Udah deh, kamu nggak usah ember ya. Kalau kamu ngomong macem-macem, kamu berurusan sama saya. Ngerti kamu? Udah ya, saya capek ngomong sama kamu. Pertanyaan kamu itu nggak bermutu. Loh, kok malah ditutup sih sama Bu Riana? Aku tuh nelpon cuma mau nanya soal aksi. Aku pengen nanya aksi di rumah sakit itu nengokin siapa sih? Tapi kok Bu Riana yang ibunya aksi malah nggak tahu ya? Berarti bukan anggota keluarga dong yang di rumah sakit. Siapa ya? Lagian aku juga bingung. Kenapa sih aksi dari kemarin gak ngabarin aku? Aku telepon gak diangkat, aku chat juga gak dibalas. Ini juga ibunya sendiri gak tahu aksi kemana. Aku samperin ke rumah sakit aja kali ya. Tapi kalau gak ketemu aku harus gimana coba? Tapi tadi kok aku ngerasa ada yang aneh ya sama Bu Riana. Angkat telepon langsung ketakutan, ngomong gak jelas kayak gitu soal Mbak Feli. Apa seburuk itu mimpinya Bu Riana sampai ngigo? Ya ampun, kok bisa aku sembrono seperti itu sih? Aku tuh tadi salah lihat. Aku pikir Pak Omar itu nelpon ke HP aku pakai handphonenya dia. Ternyata telepon dari rumahnya Pak Omar. Aduh, ember banget sih aku. Gimana kalau Aluna ikutan jadi ember? Kalau sampai ada orang kedua yang tahu rahasia ini selain aku, bisa bahaya. Jovita aja nggak boleh tahu soal ini. Apalagi Aluna yang bersangkutan langsung dengan rahasia ini. Tapi kan Aluna susah dikasih tahu. Gimana kalau dia ngoceh kemana-mana? Astaga. Oh ya, aku samperin aja Aluna. Aku ngomong langsung ke dia, aku harus jaga rahasia ini harus aman. Pokoknya jangan sampai ini jadi kehancuran buat keluarga aku, termasuk Ezra dan Feli. Bisa-bisa kami semua jadi gembel nanti. Amit-amit. Aku siap-siap.
Akhirnya gue kembali lagi ke sini. Dan sebentar lagi bakalan balik kerja di kantornya papa. Jujur, gue gak siap sebenarnya sama semua perubahan drastis ini. Gue gak bisa ngebayangin kalau gue akan kembali lagi ke sini. Gue pikir seumur hidup gue gak akan pernah nyentuh rumah ini lagi. Tapi gue gak punya pilihan lain. Sekarang papa sakit parah. Dan cuma gue harapan satu-satunya. Kalau enggak, perusahaan ini pasti akan hancur tanpa ada yang mimpin. Meskipun perusahaan ini dibangun dengan cara yang haram. Tapi gue gak bisa ngebiarin perusahaan ini hancur begitu aja. Sementara sekarang papa masih terbaring koma di rumah sakit. Dan nanti, siapa tahu gue bisa balikin semua uangnya Pak Ibrahim dari aset perusahaan ini. Astaga. Dari kemarin banyak yang belum gue kabarin ya. Aluna belum sempat gue kabarin. Om Ibrahim, Ezra, semua pasti pada nyariin nih. HP gue di mana ya? Perasaan nggak ada di kamar tadi. Aduh, kapan terakhir gue megang handphone ya? Apa jangan-jangan jatuh ke taksi ya? Pas pesenin Aluna taksi kemarin. Ini aku harus gimana lagi ya sama HP-nya Galaxy? Apa aku ada ide deh. Apa aku bilang aja ke Galaxy, aku ketemu HP-nya di rumah sakit. Terus aku ketemu Galaxy untuk kasih HP-nya balik ke dia sebagai alasan aku mau deket-deket sama dia. Tunggu. Kayaknya aku harus telepon Galaxy dulu deh ke rumahnya. Ya, halo. Hai Galaxy, ini Judith. Aku telepon karena aku mau kasih info penting. Ini HP-nya Galaxy ada sama aku. Soalnya kemarin pas di rumah sakit sempat jatuh dan sekarang aku yang pegang. Kalau mau ambil aja. Judith, ini serius HP saya ada di kamu. Ya udah kalau gitu saya titip handphone saya dulu di kamu ya. Nanti kamu boleh kasih tahu saya nggak alamat kita bisa ketemu. Saya mau ambil HP saya. Boleh sih. Atau enggak ke taman aja, aksi taman aja kita ketemu di sana. Ya boleh bebas di mana aja deh. Yang penting kasih tahu saya alamatnya ya. Saya langsung ke sana sekarang. Saya perlu banget HP saya nih. Oke, ya bisa. Aku OTW ya. Iya, makasih. Iya.